Hai Sobat Coach semua, selamat datang kembali ke Bila Hati Bicara. Kali ini kita balik lagi ngomongin K-drama, tapi kita mau belajar sesuatu nih tentang yang berkaitan dengan mental health. Tapi untuk kali ini mungkin kita nggak fokus banget sama mental health-nya, tapi tentang belajarnya. Nah, kali ini kita ditemenin sama orang jauh nih. Nah, orang jauhnya dari mana? Kita langsung kenalan aja ya. Halo, orang jauh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, halo Mbak. Terima kasih loh sudah berkunjung, berkunjung Iya, aku juga jauh-jauh. makasih banget loh udah mau diundang ke podcastnya Mbak Ika. Mm-mm. It's a great honor. Wah, aku juga it's my great honor. Nah, langsung aja deh kenalan sama sobat-sobat coach semua di sini. Penasaran kali mereka, ini jauhnya di mana sih gitu. Oke, nama aku Aldis. Domisilinya itu sebenarnya di Medan, Sumatera Utara. Tapi sekarang ya mungkin udah kehendak Tuhan kali ya, nggak ngerti gimana caranya. Sekarang terdampar di Korea Selatan. Nggak terdampar deh, udah netap di Korea Selatan gitu. Oke. Heeh. Kegiatan sehari-harinya apa nih? Kegiatan sehari-harinya sekarang karena mungkin lagi nunggu visa buat bisa working ya Mbak. Mhm, Jadi aku masih freelancer mhm, untuk penerjemah English, Korean, mhm, sama bahasa Indonesia. Terus aku ngajar 3 bahasa juga, gitu mhm. aja. Mm-mm. Wah, banyak banget Dan ya. ibu rumah tangga. Oh iya, itu yang menyebabkan dirimu mendamparkan diri di sana ya, di Korea ya. Sepertinya. Wah, seru banget nih. Jadi sehari-harinya jadi freelancer, kemudian jadi ibu rumah tangga juga. Itu aku sih berpikir itu pekerjaan yang tidak mudah ya. Nah, Mbak, bener banget sih Mbak. ya kan, Mm-mm. pasti udah jauh dari keluarga juga, terus menyesuaikan diri sama musim dinginnya di sana. Wah, luar biasa. I- Ini nih biasanya November-November gini cuaca lagi galau ya. Iya Mbak, dingin banget. Terus kemarin itu kan first snow juga. Terus aku Hmm. kayak masuk angin. Mohon maaf Indonesia banget ya. Aduh. Aku kalau jalan ke sana juga sangunya, bekalnya juga itu tolak angin. Tolak angin sama Heeh, minyak kayu putih. minyak kayu putih, udah nggak lepas deh itu. Aduh. Oke, nah jadi gini Sobat Coach, kenapa kok bisa sampai ketemu sama si Aldis? Jadi kita ada di satu komunitas, komunitas wartawan kehormatan buat Korea.net. Nah, satu ketika kita ternyata nonton drama yang sama, cuma kalau Kak Aldis ini rajin penulis gitu ya tentang daily dose of drama, kalau aku di dalam hati doang loh. Jadi kita sama-sama nonton Daily Dose of Sunshine judulnya ya. Kalau di Inggrisnya, kalau di Koreanya aku nggak tahu namanya, lupa. Nah, Kak Aldis ini menulis tentang itu. Aku jadi penasaran, apa sih yang membuat Aldis nih jadi tertarik nonton drama itu? Hmm, jadi mau dari mana ya ceritanya? Jadi gini Mbak, aku itu Mm-mm. ada mental illness Mhm. dan itu udah ternyata sejak aku SMP. Yang Hmm, awalnya tuh dari depresi. oke. Terus karena mungkin saat itu juga masih tabu ya terhadap mental illness, terus tentang Mhm. kejiwaan kayak gitu. Mhm. Jadi aku nggak paham Mhm. kenapa kok aku terus-terusan kayak stres, sedih tanpa sebab kayak gitu. Mhm. Nggak akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog. Mhm. Psikolog sih, ya mungkin karena psikolog kali nggak ngasih obat ya Mbak. Jadi Mhm. cuman kayak dapetin apa sih konseling aja gitu. Tapi kok aku makin nggak membaik gitu, makin parah. Mhm. Terus sampai akhirnya itu kayak, mohon maaf ya, aduh jadi Mhm. ini jangan ditiru. Sampai kuliah semester 4 I'm try to suicide.
Oke. Iya, kayak gitu Ya, ya, sampai ya, ya. akhirnya eh, itu ada satu dosen yang memang udah kayak sahabat sendiri ya. Mhm, Kebetulan juga beliau belum menikah, jadi kayak pergi bareng-bareng ke psikiater. Di situ baru mhm, ketahuan kalau aku ternyata udah depression akut. Terus mhm. itu kayak gimana sih cara bilang grafiknya itu kayak mendekati bipolar gitu loh, Mbak. I Hmm. see. Jadi karena itu Mhm, akunya yang kayak jadi kayak minder sendiri, takut sendiri. Terus mhm, sampai nggak ada niat buat nikahan. Ya syukurnya alhamdulillah mungkin Allah masih dengar doa orang tua aku ya. mhm, mhm. Sehingga dipertemukan dengan suami yang kebetulan suami juga mantan panic attack. Ya kalau Oke. di Daily Dose of Sunshine drama itu ada kan Mbak yang bagian perawat sama temennya si Jungdae yang dia jualan ayam panic attack. Oh ya, ya, ya. Ha, ha, Iya, ha, ha, itu ha, ha. kebetulan suami aku mantan panic attack juga. Jadi kita Mhm, cerita-cerita bareng hingga akhirnya menikah. Terus mungkin karena ya kayak Mbak bilang tadi ya, mhm, karena pindah ke Korea, jadi kayak eh makin stres gitu walaupun mhm, mungkin mhm, bisa bahasanya tapi kan yang kayak ya mungkin aku bukan yang I'm not a good Muslim tapi mhm, ya yang biasanya kita dengar azan gitu tiba-tiba nggak denger kan kayak jadi depresi sendiri Mbak kok kayak aku mhm, di mana ya aku di mana gitu jadi sedih jauh dari orang tua segala macem makin makin nih jadi depresinya. mhm, Terus mhm, aku bilang mhm. sama suami aku bunuh aja aku. Di situ dia ketakutan. Oke. Akhirnya kita pergi ke dokter dan dokter memang benar bilang bipolarnya udah makin parah gitu. Dan Hmm. syukurnya alhamdulillah minum obat selama 1 bulan. Tiba-tiba keluar deh ini drama. Nah, drama ini kayaknya jadi membantu untuk memahami Iya, kenapa begitu atau menggambarkan yang dialamin gitu ya. iya bener. Jadi kayak ngerasa nggak sendirian gitu ya. Iya. Itu sempat Hmm. sih awalnya Mbak kayak em, itu kan ada tuh yang di part yang dibilang kalau misalnya mental health ini misalnya Mm-mm, terkait mental health, terutama orang yang mengidap mental disorder ini bukan mm-mm, kriminal gitu. mm-mm, mm-mm, Aku sebelum menikah itu sempat terpikir seperti itu, Mbak. Aku mhm, ini jadi victim, terus kayak nggak ada yang mau deket sama aku karena kebanyakan mungkin entah karena di Indonesia masih tabu perihal ini, entah mereka nganggap aku gila, aneh, apa segala macam. Tapi asal aku open ke orang kalau aku punya bipolar, mereka mhm. menjauh. Jadi begitu ada Hmm, season yang bagian katanya bukan kriminal, terus aku kayak nangis gitu kan. mhm, Aduh mhm, sekarang ya mau mhm, nangis udah. Jadi aku kayak mau nangis gitu kan. mhm, Jadi mhm, kayak eh kok apa ya? Kok sejahat itu sampai aku mhm, mikir kayak gitu. Padahal mhm, kan ini penyakit juga nggak ada yang mau sakit gini mhm. kan. Betul, Tapi betul. kenapa ya orang itu pada nganggap kayak gitu? Mhm, mhm. Aduh. Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit nih buat sobat-sobat coach yang belum pernah nonton drama Daily Dose of Sunshine. Kenapa kalau kita ngobrolin ini? Karena memang Daily Dose of Sunshine itu sangat erat kaitannya sama mental health gitu ya. Cuma kalau kita biasanya ngobrolin soal mental health di drama-drama yang lainnya, Daily Dose of Sunshine ini aku melihatnya dia itu lebih menjelaskan tentang mental illness sebenarnya ya atau mental disorder gitu. Iya, Jadinya benar. eh, ini semacam edukasi untuk orang-orang awam yang tidak mengerti apa itu mental illness atau mental disorders karena memang kita agak sulit ya untuk menjelaskan seperti apa sih yang kita rasain gitu kalau pas lagi sakit atau pas lagi kambuh atau ada pemicunya gitu kan ya. Di film ini, di drama ini si pembuat film ini bisa menjelaskan atau bisa menggambarkan apa yang kita alami itu dengan cukup sederhana dan mudah dingertiin sebenarnya. Dan karena apa namanya terdiri dari berbagai macam kasus dan episode gitu, jadi kayak kita kalau yang belum mengerti jadi mengerti,
Tapi buat yang sudah pernah mengalami tuh rasanya jadi kayak, oh aku tuh nggak sendirian ya ternyata gitu. Iya, benar banget. Iya kan? Eh, Iya. dan aku membaca tulisan Aldis tuh langsung yang, wah iya ya, betapa kita tuh seringkali ignore orang-orang yang em, punya sakit ini karena kita nggak ngerti gitu. Betapa sedihnya mereka gitu kan ya. Ya seperti yang tadi Aldis bilang, karena orang-orang nggak ngerti jadinya ngelihat kita nggak bisa ditemenin kayak gitu kan ya, bikin kita tuh makin terpuruk gitu. Iya, benar. Mhm. Iya. Jadi melihat film itu Aldis merasa terbantu gitu ya. Iya, terbantu banget sih Mbak. Yang kayak lebih recognize kita tuh maksudnya bukan kena penyakit ini bukan nggak ada yang mau kan Mbak. Mm-mm, mm-mm, Terus mm-mm, juga mm-mm, bukan berarti kayak kita jauh dari Tuhan, enggak. mm-mm, betul. Tapi emang apa ya? Karena orang sekitaran Aldis dan itu juga termasuk my family, mereka Mhm, itu bilangnya Aldis tuh jauh dari Tuhan. Terus mm, kayak sholatnya itu kurang khusyuk katanya kayak gitu. mm-mm, mm-mm, Tahajudnya mm-mm, juga kurang. Terus mm-mm, kan ya gimana ya? Jadi kayak sedih aja gitu. Padahal ya kan mm-mm, nggak mungkin dong kita ngeposting aku lagi tahajud nih kan nggak mungkin kayak mm-mm, gitu. betul, 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 betul. Tapi cuman karena dipikir kayak gitu, makanya di situ kayak oke, aku janji ke diri aku sendiri kayak aku nggak bakalan omongin ini sama keluarga aku kayak gitu. Mm-mm, Dan aku bakalan mm-mm, pendam aja sendiri, nggak bakalan ngomongin sampai sekarang sih Mbak. Ya jadinya ya syukurnya mm, alhamdulillah mungkin kenapa Allah ngirimin aku seorang suami yang mantan panic attack yang mm-mm, lebih mm-mm, memahami aku kayak gitu. Jadi kayak terbantu gitu. Setidaknya walaupun aku nggak gimana ya, nggak terlalu kuat saat ini, tapi mhm, karena dia misalnya dia kayak kayak ngerekomendasi drama ini, kamu nonton ini mhm. deh coba gitu. Kamu nggak sendirian kok gitu katanya. Jadi kayak aku terharu. Maha adil ya Tuhan ya. Iya, Tuhan tuh mah adil banget. Iya, iya, iya. Biasa. Memang support keluarga itu sebenarnya juga diperlukan banget ya buat eh, orang-orang yang punya mental illness ini gitu. Ya sebetulnya Iya benar. nggak cuma sama buat mental illness aja sih, tapi lebih kepada semua orang gitu ya. Iya, benar, Mbak. Habis kemana lagi tempat kita pulang kalau bukan ke keluarga kan? Iya benar. Eh, Hmm, kemudian kalau penerimaan orang-orang di sana atau lebih kepada eh, apa ya penanganan eh, mental illness di Korea sendiri bagaimana? Sudah lebih terbukakah dari Indonesia menurut Aldis? kalau menurut aku itu dia kayak dibagi dua generasi gitu, Mbak. Kalau Hmm, generasi yang kayak ibu-ibu, kayak nenek-nenek kayak gitu, mm, itu masih sedikit yang menerima kalau kita ada penyakit itu, misalnya gitu. mm, mm, Tapi kalau mm, yang udah ke bawah ini generasi milenial itu udah memang mm, mulai mereka terbuka, mereka open, mereka bahkan mau dengerin kayak gitu, mau mm, ngasih support dan bahkan di Korea sendiri itu Mbak mungkin pernah lihat kan ya di Sungai Hanggang itu mm, yang di jembatannya itu mm, sampai mm, mereka itu nulis mm. apa Iya, iya. namanya kayak sarangyo Mm, kayak aku cinta kamu, kamu nggak sendirian kayak gitu segala macam. Memang penanganannya udah luar biasa banget sih kalau di sini mungkin karena juga angka bunuh dirinya mereka lebih tinggi kali ya dari kita. iya, iya betul. Jadi pemerintahnya lebih aware gitu. Mhm, mhm. Iya, iya, iya. Eh, berarti di sana sudah ada supporter nih, supporter sejati gitu ya. Insya Kemudian Allah. keluarga sana juga deket nggak? Maksudnya sama mertua atau sama eh, saudara-saudara yang lain atau terpisah? Alhamdulillah sih kalau untuk rumah jauh ya Mm-mm. Mbak. Kalau itu Cuman aman. kalau cuman buat
hubungannya Mm-mm, baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Tapi aku nggak cerita kalau aku ada mental illness karena suami aku bilang jangan. mm-mm, 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 Waktu mm-mm. suami aku juga orang tuanya itu kayak nggak ngerespon gitu loh Mbak, malah kayak Iya. ngeblame dia. Kayak kamu tuh kurang jalan-jalan, kamu tuh udah disuruh naik gunung nggak mau naik gunung, kamu tuh Mhm. nggak mau beribadah gitu-gitu katanya. Jadi suami aku Hampir bilang gak sama usah lah ya. diomongin. Iya Nah, bener, oke, hampir sama. oke. Ya, yang terpenting udah ada supporternya dan saling support lah, ya kan? Iya, Kemudian pengobatan alhamdulillah. juga dilanjut ya di sana. Iya masih lanjut sampai sekarang masih minum obat Mbak. Oke, Mm-mm. oke. Terus apalagi kira-kira yang membuat Aldis merasa lebih, apa namanya, lebih terbantu gitu di kondisi yang di Indonesia dibanding sama kondisi yang di Korea, mana yang lebih berasa, lebih mensupport lah gitu. Eh, ini bukan kayak gimana ya, udah pindah ke Mm-mm, Korea jadi kayak mm-mm, sosokan gitu, enggak ya Mbak? Jadi kayak mm-mm, based mm-mm, on my experience ya. mm-mm, Aku juga kan berobat tuh di mm-mm, Indonesia di rumah sakit TED. mm-mm. Jadi di itu dokternya itu kayak aneh gitu loh Mbak. Masa nanya Hmm, sama kita, kamu kenapa? Kayak ngerti oke, gak sih? oke, ya, Kan ya, kita ya, ya, nggak ya, tahu ya, kita ya, kenapa. ya, Kalau saya ya, tahu, ya. saya nggak mungkin ke dokter gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Tapi kalau di mm-mm, Korea itu, kita pertama datang, mereka tuh mm-mm. kayak masang-masangin alat gitu di otak, Mbak. Terus Oke. kayak kepala kita tuh dibasahin segala macem. Mm, 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 Nah, dari situ nanti dokternya ngelihat hasilnya. Itu emang mm, kelihatan gitu. Dia kalau nggak salah aku ada delta, theta, meta. mhm, Itu kalau dari itu dibagi-bagi tuh levelnya. Nah, kebetulan aku tuh di delta warna mm, orange mm, yang mm, lumayan sedikit berbahaya kayak gitu. mm, mm, mm. Jadi, Makanya sih, mm, liatin dari pengobatannya itu berbeda mhm, tuh. Dan mm, di Indonesia juga kita kayak udah tahu nih kita mau ngapain. mm, Dokternya malah ngasih saran yang kita udah tahu gitu. Sedangkan mm, kalau di Korea mereka ngedengerin semua cerita kita, terus ngasih ngasih saran-saran tuh yang memang kayak kita nggak kepikiran gitu loh Mbak. Dan bisa buat mm, kita tuh bahagia, bisa buat kita senang kayak gitu. Dan mereka mm, tuh nggak mandang suku kita apa, agama kita apa, mereka tuh sebagai kayak I'm your doctor, I will help you mm, kayak gitu sih yang aku mhm, rasain ya mhm, Mbak. mhm. Mm-mm. Jadi Dan kalau, mereka tuh bersedia, mm, bersedia kapan aja diteleponin meskipun nggak ada jadwal berobat mm, gitu. ya, 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 ya. Berarti pendekatannya pun berbeda ya. Iya Masih ada pendekatannya berbeda. pendekatan kalau di Indonesia mungkin masih ada pendekatan budayanya gitu ya. Sementara di mana namanya di Korea benar-benar pendekatannya ya murni medis gitu kali ya. Iya benar. Tapi memang mungkin masalah masalah dokter ya ya beda-beda sih ya. Kalau aku tuh nonton itu yang bikin aku deg gitu ya, jelek gitu ya, Eh? yang em, ingat ada yang ibu-ibu yang kelupaan gitu kan, yang Oh anaknya iya, dibully itu. iya Kemudian benar. eh, akhirnya dia datang ke psikiater, kemudian sama psikiaternya disuruh nulis kan, suruh nulis apa aja tuh yang kamu rasain, nggak usah pikirin alurnya seperti apa gitu. Nah, aku cukup beruntung bertemu sama dokter yang modelnya begitu. Jadi sama psikiater yang modelnya Iya. seperti itu. Jadinya Heeh. pas lagi lihat itu langsung aku yang wah, eh, ternyata waktu itu aku tuh disuruh begitu tuh tujuannya itu ya gitu. Untuk dilihat gitu kan. Hmm, kita tuh berpikir tuh alurnya gimana sih, yang terjadi sama kita tuh apa sih. Pokoknya suruh nulis bebas gitu. Nah, kalau itu kan ibunya kan disuruh nulis, kemudian suruh coretin mana aja yang negatif kan. Kamu Iya ngerasain apa benar. yang negatif, coba Iya. di highlight kayak gitu. Banyakan mana Iya. sih antara yang positif sama negatif gitu. Nah, itu yang bikin aku jelek gitu. Wah, aku cukup cukup beruntung punya pengetahuan yang apa namanya, yang pada akhirnya memutuskan aku untuk pergi ketemu sama profesional ketika aku nggak bisa merasa udah nggak bisa mengatasi hal itu lagi gitu kan ya. Karena kan Iya. memang
ternyata aku tuh juga baru nyadar gitu ya. Ternyata memang pengetahuan kita untuk mental health itu tuh masih sangat-sangat kurang karena itu tadi ya masih dianggap tabu gitu. Orang masih Iya jarang bener, ngobrolinnya. bener-bener banget Mbak. Itu aja kita udah aksesnya udah di kota-kota besar ya kan ya. Kita tinggal di Iya kota bener. gitu. Terus gimana buat mereka-mereka yang mungkin belum punya akses untuk ke psikolog, untuk ke psikiater atau mungkin dijudging juga sama keluarganya gitu kan ya. Iya. Wah, kayaknya perjalanan perjalanan kita masih panjang. Iya benar sih. Itu satu lagi sih kalau menurut aku Mbak, Mm-mm, yang dari drama ini yang mhm. buat kita tuh jadi mental, jadi jatuh mentalnya itu sebenarnya dari keluarga sih. Iya, 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 iya. Kalau yang aku tangkep ya dari Mm-mm, drama ini, mm-mm, maksudnya mm-mm, bukan mm-mm, gimana-gimana ya, mm-mm, yang kayak dari drama itu misalnya ibu nih mm-mm, terlalu sayang sama anak A, mm-mm, mm-mm, sedangkan anak mm-mm, B kayak tidak diperdulikan, walaupun mm-mm, sebenarnya diperdulikan juga kayak gitu. mm-mm, Jadi kan mm-mm, dia yang kayak stres sendiri, kok ini orang tua aku nggak sayang sama aku atau gimana ya, kayak mm-mm, gitu. mm-mm, Jadi apa namanya, kayak pembagian waktu juga kali ya buat anak mungkin lebih mm-mm. harus diperhatikan sih kayaknya. Karena yang benar-benar buat stres dan depresi tingkat awal itu ya dari keluarga. Iya, 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 iya. Eh, itu juga hal yang memang apa ya, memang perlu diperhatikan juga sih sebagai orang tua. Karena kalau di Indonesia nih lagi ya mungkin nggak cuma di Indonesia aja sih. Sebetulnya tadi seperti yang Aldis bilang kalau generasi yang lama tuh masih agak sulit menerima tentang mental health gitu kan. Sementara generasi milenial dan ke bawah ya X terus generasi Z sekarang gitu ya kan Gen Z Iya. ini nih si MZ ini dia merasa bahwa kalau seandainya punya mental health itu tuh kayak keren gitu. Punya isu Iya. sama mental health itu tuh keren gitu kan. Itu Aduh. yang kemudian mereka self diagnose gitu. Itu yang Iya. juga apa ya? Kalau aku melihatnya ya mungkin itu adalah salah satu bentuk dari keinginan mereka untuk minta atensi dari keluarga kan, ketika Iya. juga dari teman-temannya gitu kan, dari peernya terutama. Karena buat mereka ya gue harus keren supaya orang-orang ngeliatin gue nih gitu. Nah, salah satu untuk jadi tampil keren adalah ya itu tadi punya isu sama mental health. Iya. Itulah yang kemarin ya yang menarik juga gitu kan. Waduh, kalau seandainya begini terus ya memang agak sulit juga karena di satu sisi ya yang namanya orang tua kan harus memenuhi bukan harus ya punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan anak sementara harga naik terus, rumah jarak makin jauh gitu kan. Apalagi yang di Iya. kota-kota besar nih, aku ngerasain yang namanya jadi ibu rumah tangga itu juga barusan si Aldis jadinya ngerasain gimana sih beratnya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Dan aku tidak bisa membayangkan eh beratnya jadi wanita karir yang rumahnya jauh dari kantor, kemudian nggak ada asisten rumah tangga. Terus ya kayak gitu deh ya, sampai rumah masih harus ngerjain kerjaan rumah. Betapa kalau dirinya sendiri juga nggak merawat dirinya tuh juga bisa, pelampiasannya bisa jadi ke anak-anaknya juga gitu. Iya, bener banget, Mbak. Emang PR-nya banyak banget nih. Ini aku mau masuk balik ke kantor jadinya kayak aduh aku sanggup nggak ya. Iya, iya, Jadi iya. kayak mikir, jadi makin takut gitu. Terus konsul Mm-mm, ke dokter, mhm, kata dokter lebih bagus kayaknya saat ini istirahat dulu karena kan mhm, posisinya masih belum sehat kayak gitu. mm-mm. Iya, iya, Jadi betul. jadi kata dokternya istirahat aja dulu di rumah, apa kayak ngelakuin aja apa yang suka, misal suka nulis ya nulis, ngajar Mhm, tetap jalan kayak gitu katanya. Kalau iya, mau ngerjain pekerjaan rumah ya kerjain, kalau nggak mau ya tinggalin gitu. iya, iya, betul. Hmm. Betul, memang buat buat aku sih
itu cara yang paling ini ya, cara yang paling bagus sebetulnya. Dan kita kalau seandainya punya privilege untuk itu, lakuin deh, ya kan? Karena kadang-kadang kan Iya. ada orang-orang yang nggak punya privilege untuk memilih sesuatu gitu ya. Jadinya ya mau nggak mau, suka nggak suka masih dijalanin gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan nih buat sobat-sobat coach yang lain gitu? Kalau seandainya punya perasaan yang sama atau kira-kira punya masalah yang sama, itu harusnya kemana sih? Atau pesan-pesan yang lain deh? Hmm, kalau dari aku sih kayaknya ke you guys don't have to worry about people's thought. Karena Mhm, yang kayak you have to accept yourself first, mhm, kemudian kayak ya udah aku juga kan nggak mau sakit ini kan mhm, Tuhan yang ngasih ya Ri. Tuhan mhm, ngasih penyakit ini ke aku berarti aku mampu buat nanganinnya dan sesegera mungkin itu kayak asking for help from the people mhm, around you or the experts kayak gitu mhm, dan pasti mereka bakalan ngebantuin. Itu aja sih Mbak, kayak nggak perlu takut kalian kriminal ataupun kayak kayak kalian itu baru siap ngebunuh 2 orang kayak gitu, nggak usah mhm. ngerasa kayak gitu sama nggak ngincar-ngincar, nggak usah, santai aja. Yang pertama harus dilakukan adalah menerima, accept yourself. Iya, Benar, benar, benar. dan itu adalah satu hal yang normal dan Mhm, nggak ada yang mau kan ini terjadi kan Mbak. mhm, Jadi kayak ya udah kita self awareness pertama, cintai diri sendiri, terima mhm. keadaan diri sendiri, baru pikirkan orang lain. Oke, Gitu. betul. Itu pesan yang bagus banget. Karena memang sih yang pertama, kita tuh suka lupa gitu ya, fokus sama diri kita sendiri. Nah, itu tuh Iya, pelajaran pelajaran paling berharga yang aku dapat dari film itu, dari drama itu adalah you have to love yourself first sebelum iya, fokus sama orang lain gitu. Karena kita iya tuh benar. kadang-kadang tuh kejam sih sama diri kita sendiri. Iya, merasa paling benar semuanya, paling hebat. Mm-mm. Suka nggak apa namanya, suka nggak terima kalau kita tuh manusia biasa gitu loh, yang Iya, bisa sakit, yang butuh istirahat kayak iya, gitu. Iya, iya. Oke deh Aldis, terima kasih banyak nih udah mau sharing-sharing terutama tentang cerita Aldis yang terkait sama mental illness ya. Kita cuma bisa berusaha dan yang paling penting ikut kata-katanya dokter juga dan iya, eh selalu berusaha untuk fokus sama diri sendiri karena kita kan nggak bisa ini ya meniadakan stres gitu. iya benar. Kemarin aku habis baca satu definisi tentang stres. Katanya stres itu muncul karena reaksi kita terhadap perubahan. Nah, yang namanya perubahan itu kan tidak mungkin tidak terjadi ya. Jadinya ya Iya benar. satu-satunya jalan adalah emang kontrol diri kita sendiri untuk bereaksi terhadap perubahan itu gitu. Kita happy bukan keadaan yang bikin happy tapi diri kita sendiri tuh. Iya benar. Iya kan? Setuju Nah, banget. jadi buat teman-teman di sana semua juga, buat sobat coach semua, jadi diingat-ingat ya pesannya Kak Aldis tadi, kalau seandainya merasa ada sesuatu yang kayaknya mengganggu sobat coach gitu, cari temen buat cerita atau cari profesional Benar. yang memang benar-benar bertugas untuk dengerin teman-teman juga gitu. Iya Jadi benar banget. jangan ragu-ragu, jangan takut, kamu nggak sendirian karena semua orang bisa kena sakit. Sama kayak flu, semua orang juga bisa Iya kena, benar. semua orang bisa mencegah juga gitu ya. Cuma bedanya kalau flu udah ada vaksinnya, kalau ini belum lah ya. Gitu. So be aware with your mental condition. Jangan ragu-ragu untuk sayang sama diri sendiri. Itu yang paling penting. Oke, Ya Kak Aldis, terima kasih benar. sharingnya ya. Istirahat yang banyak supaya Makasih banyak ya Mbak sehat sudah diundang ke sama-sama. podcast. Aduh, aku yang merasa senang sekali bisa ada teman ceritanya nih, apalagi ngomongin soal drama. Jangan kapok ya buat main ke podcast ini. Iya, Ya, kapan-kapan aman kita Mbak. ngobrol lagi. Oke deh, sampai di sini dulu. Salam buat supporter sejatinya. Mudah-mudahan saling support Oke. terus.
Amin, yang Allah, yang amin. bok aja. Allah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa juga sobat coach lainnya di episode yang berikutnya. Dah. Bye bye, annyeong,